Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau menjelaskan tentang lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu pengetahuan umum. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan kedokteran. Salah satu usaha Daulah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu kedokteran adalah memaksimalkan perguruan di Judi Saibur yang menjadi penghubung antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya. Ini aku mau menjelaskan tentang At-Tabari. Abu al-Hasab Ali bin Sa'b Raban At-Tabari atau yang lebih dikenal dengan nama Ali bin Raban At-Tabari adalah seorang hakim, ulama muslim, dokter dan psikolog legendaris muslim dari abad 9 Masehi. Ali bin Raban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi dan wafatnya sekitar tahun 923 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Syariah Yahudi terkenal di Merv dan pindah ke Tabaristan sehingga dikenal dengan sebutan At-Tabari. Ayahnya Syal ibnu Bis begitu terkenal sehingga masyarakat menyebutnya Raban atau pimpinan. At-Tabari sukses sebagai dokter dan ahli seni kaligrafi. Ia juga mendalami astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Dari ayahnya, ia mempelajari ilmu pengobatan dan kaligrafi. Namanya tetap dikenang berkat karya-karya tulisan yang sangat berpengaruh. Yang kedua ada Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat ia cukup dikenal dengan nama Rajhes, yang merupakan ilmuwan muslim pertama yang menulis tentang medis. Lahirnya di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rai. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran dataran tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Ar-Razi merupakan saintis pertama yang berhasil mengklasifikasikan berbagai macam zat kimia ke dalam 3 bagian, yakni mineral-mineral, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan. Ar-Razi juga banyak menulis tentang materi, ruang, nutrisi, waktu, gerak dan optik, iklim, serta alkemi. Dalam lapangan kimia, salah satu karyanya yang berjudul Alkimi merupakan buku acuan penting dalam ilmu kimia. Ar-Razi pula yang pertama kali melakukan pengobatan khas dengan pemanasan syaraf, serta melakukan sarjana kedokteran yang menganggap penting pengobatan kepala pening. Ia juga diduga sebagai pertama kali mendiagnosa tekanan darah tinggi atau bisa disebut hipertensi sedang terhadap sebagai macam penyakit yang perlu perangsangan syaraf. Dia mengemukakan pengobatan yang mirip dengan cara akupuntur yang sekarang telah amat populer, dengan cara penusukan nokta-nokta tertentu pada tubuh dengan besi-besi pipih runcing yang telah dipanaskan dengan minyak mawar atau minyak cendana. Bahkan salah satu sistem pengobatan tercanggih Ar-Razi kala itu, Dr. Winston pernah berkomentar, Ar-Razi mengobati penyakit kronis dengan cara seperti yang kita terapkan dewasa ini, dan ia juga telah melakukan penjahitan pada luka-luka yang terbuka. Dalam buku ini, Ar-Razi memaparkan pula berbagai macam luka serta penggunaan kayu pengapit dan penyangga atau spalk untuk keperluan patah tulang. Lebih lagi, ia menguraikan tentang sakit perut yang disebut bed potong dan fat koyak. Ia tidak menggolongkan penyakit tersebut sebagai koyak. Ar-Razi wafat pada tahun 313 Hijriah
atau 925. Selama hidupnya ia dikenal sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Yang ketiga ada Al-Majusi. Al-Majusi memiliki nama lengkap Ali bin Al-Abbas Al-Majusi. Beliau lahir di Ahvaz, barat daya Persia. Al-Majusi belajar di bawah Syaikh Abu Maher Musa bin Syar. Al-Majusi adalah satu dari 3 dokter terhebat di Khalifah Islam bagian timur pada zamannya. Berkat kehebatannya itu, dia pun diangkat menjadi dokter di istana Amir Daulah Bau'ihi. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afsyanah, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Ibnu Sina telah membuat perubahan yang besar dalam ilmu kedokteran. Ia memperkenalkan penyembuhan secara sistematis. Teknik penyembuhan tersebut digunakan oleh para dokter sebagai rujukan utama. Ibnu Sina juga mencatat dan menggambarkan anatomi tubuh manusia secara lengkap untuk pertama kalinya. Yang kedua ada ilmu filsafat. Pertama kali munculnya Daulah Abbasiyah yang menggantikan Daulah Umayyah. Filsafat hanyalah bentuk diskusi antara kaum muslimin dan kelompok non-muslim mengenai permasalahan agama. Para khalifah pun mendukung kegiatan mereka dengan cara memberikan penghasilan yang baik dan mendirikan rumah sakit untuk pengobatan masyarakat. Salah satu rumah sakit yang terkenal adalah An-Nuri yang terletak di kota Damaskus. Di dalamnya terdapat bangsal khusus untuk perempuan dan apotek sendiri. Selain itu, beberapa rumah sakit Daulah Abbasiyah yang lain juga terdapat perpustakaan. Pertama ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf bin Ishaq bin Asyabah bin Imran bin Asyab bin Qais Al-Kindi. Nasabnya sampai pada khatan berdarah Arab asli. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaan yatim tidak mendorongkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu di Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran, dan teknik mesin. Kemampuannya dalam bidang filsafat dan penemuannya dalam bidang kedokteran serta keahliannya sebagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan lain yang hidup pada masanya. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin telah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Salah satu karya Al-Kindi yang terkenal adalah kitab Fi Wahdaniyah Allah wa Tuhani Jirmi al-Alam yang berisi tentang kesatuan Tuhan dan terbatasnya dunia. Yang kedua ada Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraj Al-Farabi. Beliau lahir di Farab, Kazakhstan pada 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Sejak kecil, ia sudah menampakkan kecerdasan istimewa dan bakat besar pada hampir setiap subjek yang dipelajari. Al-Farabi sudah memiliki ketertarikan dan kecakapan dalam bidang bahasa. Yang ketiga ada ilmu astronomi dan matematika.
Ilmu astronomi sebenarnya berasal dari ilmu falak. Ilmu ini sebelumnya telah dipelajari oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, namun tidak sampai mendalami ilmu tersebut. Di sini ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim, tak terkecuali Al-Khawarizmi. Yang kedua ada Al-Battani. Al-Battani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sainan Al-Raqi Al-Harani Al-Sabi Al-Battani. Ia lahir sekitar tahun 858 di Haran. Orang Eropa menyebut Al-Battani dengan sebutan Al-Batenius. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomi Jabir bin Sainan Al-Battani. Sejak informal, Al-Battani dididik ayahnya yang juga seorang ilmuwan. Sejak kecil ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang ilmuwan yang digeluti ayahnya. Al-Battani merupakan seorang ahli astronomi dan matematikawan muslim pada abad pertengahan yang cukup berpengaruh. Al-Battani adalah penemu teori yang menyatakan bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Yang ketiga ada Al-Biruni. Al-Biruni memiliki nama lengkap Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni. Ia lahir pada tahun 973 Masehi di wilayah Khawarizm, Khurasan. Sejak kecil Al-Biruni sangat menyukai ilmu pengetahuan, namun ia memutuskan untuk pindah dari kampung halamannya menuju kota Khat karena terjadi pergolakan politik. Di kota ini ia membuat kitab kartografi yang berisi tentang ilmu peta. Al-Biruni adalah peletak dasar metode ilmiah modern. Hal ini dibuktikannya melalui penelitiannya terhadap pengukuran keliling bumi. Ia menggunakan persamaan rumus aljabar dan trigonometri untuk menemukan rumus penentuan jari-jari dan keliling bumi. Salah satu karya Al-Biruni yang fenomenal adalah kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin Listasid Musafat Al-Masakin yang berisi tentang ketetapan koordinat lokasi untuk mengoreksi jarak antar kota.